Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Agak gugup juga nih. Sebelumnya mana nih anak-anak Istana Hati? Gimana ininya ya Pak? SD SMP Istana Hati 25 orang belum. SD SMP Istana Hati. Wawa itu ngapain? Duduk awas wah. Oke, kita kayaknya ini aja ya, kembali apa namanya santai-santai aja, karena juga apa namanya udah mau sore kan, jadi nggak usah senja, jadi nggak usah terlalu tegang lah ya malam ya. Baiklah, saya sebelumnya berterima kasih kepada panitia telah diberikan kepercayaan sebagai moderator untuk bedah buku Mualim Wahyuda Trisukma dengan judul Kalam Cintaku Untukmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Birendra Graha. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lulus tahun 2018, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini di Istana Hati sebagai bendahara pengeluaran. Ini sangat unik posisinya Bapak Ibu, dimana biasanya bendahara itu cuma satu, ini ada dua. Yang pertama bendahara pemasukan itu Ibunda Gina Zulfa Opera, saya bendahara pengeluaran. Jadi kalau ada apa-apa, pengeluaran yang dicari. Sebelumnya saya kenal dengan Mualim, perkenalan dulu, kenal dengan Mualim Wahyuda Trisukma. Kita pernah sama-sama di SD, ketemu di SD Muhammadiyah 01 Binjai tahun 2019 ya Mualim ya. Saya kebetulan kemarin sempat jadi apa ya di sana ya, sempat jadi tata usaha, juga keren. Tata usaha Mualim Wahyuda sebagai guru agama di SD sana. Ini bukan keberapa kemarin juga waktu launching menjadi pelajar terbaik saya juga ya, yang di kantor lurah. Iya, kantor lurah dengan rumah Mualim. Oh iya. Ya kan? Iya benar. Menjadi pelajar terbaik ya. Nah, alhamdulillah hari ini Mualim Wahyuda Trisukma kembali meluncurkan buku dengan judul Kalam Cinta Untukmu. Ini keren sih, dari dibuka. Nanti aja dibuka. Kita mungkin apa ya Mualim, mungkin dari Mualim sendiri lah kita paparin dulu konsep dari bukunya gimana, isi materinya apa, kemudian nanti mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab Mualim ya kan, biar seru. Sebelumnya marilah kita mulai acara bedah buku ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mualim Wahyuda Trisukma, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mualim Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dengan penuh penghormatan kepada Ayahanda Bapak Syarifuddin yang alhamdulillah kalau nggak salah kemarin terakhir jumpa di Masjid Taqwa Binjai. Hari ini berjumpa lagi dalam sebuah acara yang alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian salam hormat juga untuk Ustadz Hendra, kemudian Ustadz Sutomo yang hadir hari ini, sama ibu ya Pak ya, sama ibu juga. Kemudian ada Mualim Topan yang dengan keahliannya mendongeng gitu ya. Insyaallah nanti kita semua dengerin dongengan beliau. Kemudian kepada ibu-ibu, Ibu Syabel, Bu Ika, dan ibu-ibu yang lain tentunya yang saya hari ini baru dengar namanya, tapi mudah-mudahan nanti perjumpaan berikutnya bisa bertemu kembali. Dan yang paling saya hormati tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Yayasan SD SMP Istana Hati Kota Binjai yang alhamdulillah dengan sangat baik menerima kedatangan saya pribadi di sini untuk bisa berdakwah melalui sebuah buku
yang kalau tadi sudah disebutkan Ketua Yayasan Abi Syem, ini buku yang ke-11. Tapi meskipun itu ini bukan buku yang 11, tapi kalau tidak salah ini buku yang ke-6 atau ke-7, karena buku yang ke-11 itu kemarin berjiwa Muhammadiyah. Jadi ini Bapak Ibu hadirin sekalian, buku ini tahun 2021 terbitnya atau keluarnya, karena waktu itu kita cetak sendiri, biaya terbatas, jadi cuma beberapa buku kita terbitin. Setidaknya buku ini sudah bisa kita bukukan. Nah, alhamdulillah kemarin kita ada rezeki, jadi bisa kita terbitin kembali kurang lebih 100 eksemplar. Hari ini kita bawa kemari, bukunya ada di sini, Bapak Ibu. Nanti kalau berkenan berminat silakan dipesan. Insya Allah itu juga untuk dakwah kita bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Mualim Bui yang ini juga lama tak jumpa, jumpa lagi, tapi dengan badan yang masih sama, dan saya juga sama. Tapi ini membuktikan bahwa Mualim Bui sehat dan berkah mudah-mudahan usianya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kehadiran saya di tempat ini ingin berdakwah melalui buku. Jadi saya menulis buku bukan untuk kaya, karena kalau kaya mungkin sudah nggak di sini kali ya. Saya menulis buku bukan untuk terkenal, karena kalau tujuannya terkenal mungkin juga nggak di sini. Jadi saya menulis buku tujuannya cuma untuk satu, insya Allah tujuannya cuma untuk dakwah. Apalagi di Kota Wijaya ini, saya secara pribadi turut prihatin karena minat baca dan menulis masyarakat kita itu masih sangat kecil, masih sangat rendah. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa meningkatkan literasi di kota kita ini, ya salah satunya dengan saya menulis. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ini judulnya agak-agak berbumper sih sebenarnya Bapak Ibu. Judulnya Kalam Cintaku Untukmu. Tapi meskipun begitu, ini judul awalnya bukan ini, tapi judul awalnya ini judul awalnya Aku Mencintaimu. Jadi sebabnya itu ada sebabnya itu memang ya namanya juga manusiawi, pernah jatuh cinta. Jadi saya pernah jatuh cinta kepada perempuan ya Bu ya, bukan laki-laki. Saya pernah jatuh cinta sama perempuan. Jadi apa bahasa Inggrisnya kalau jatuh cinta? Falling in love. Jadi pernah jatuh cinta, dan pas pula saya ada buku di rumah, bukunya itu tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Judulnya itu Rawdatul Muhibbin wa Nuzatul Mustaqim. Kalau diterjemahin sama penerbitnya itu Mualim, Taman Orang Jatuh Cinta. Jadi saya berpikir ini ulama luar biasa. Semua bidang bisa ditulis, termasuk tentang cinta. Ketika saya buka bukunya, saya baca-baca, kok terinspirasi, pengen nulis buku tentang cinta. Apalagi pas pula lagi jatuh cinta gitu kan. Tapi jangan tanya orangnya siapa ya. Oh, enggak gini. Aman ya, aman. Oke. Itu di belakang layar aja. Siap. Jadi karena itu saya terinspirasi, pengen ngikutin jejak ulama itu yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya walaupun bukan lulusan pesantren, apalagi lulusan Timur Tengah dan lain sebagainya, tapi bolehlah usaha sedikit-sedikit nulis buku seperti itu. Akhirnya bismillah, saya nulis buku tentang cinta itu yang hari ini Bapak Ibu lihat, dan Bapak Ibu sebagian sudah pegang. Jadi Mualim, buku ini itu sebabnya. Saya karena tadi pernah jatuh cinta, kemudian terinspirasi dari buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akhirnya saya ikut nulis buku tentang cinta juga. Oke, nah tadi kan Mualim bilang bahwasanya awal judul buku ini kan apa tadi? Aku Mencintaimu. Terus kenapa bisa berubah menjadi Kalam Cintaku Untukmu? Kira-kira iya, jadi awalnya Aku Mencintaimu, cuma karena bahasanya kayaknya agak terlalu biasa, jadi agak dipoles sedikit supaya lebih menarik. Nah, saya pikir-pikir apa gitu ya, akhirnya saya pilih ini ya, Kalam Cintaku Untukmu. Oke, berarti hanya karena penulisan bahasa
Jadi itu diganti jadi Kalau Cinta Iya. Untukmu. Oke. Ada lagi mungkin Mualim dari apa namanya beberapa yang saya baca nih ya, gitu kan. Ini di setiap apa ya namanya pergantian apa di sini ada quotes yang Iya. ini asli tulisan tangan Mualim berarti. Nah itu dia. Ah, Jadi saya juga Bapak Ibu, dari 11 buku yang saya tulis, satu buku yang saya masih kayak nggak nyangka bisa nulis buku seperti ini, yang buku ini gitu. Jadi boleh Bapak Ibu lihat ini yang saya rasain pribadi. Bahasanya tuh kok kayak bukan saya gitu. Bahasanya itu ya bahasa yang emang cinta, yang kayak emang dalam banget gitu. Dan termasuk yang Warren bilang tadi, di setiap pergantian judul itu saya tulis beberapa quotes yang itu kalau saya baca berulang-ulang kayaknya nggak pernah dia tulis kayak gini, tapi kalau bisa ada seperti ini gitu kan. Jadi memang itu salah satu daya tarik yang saya tulis, supaya orang yang membaca setiap perpindahan halamannya itu ada yang membekas. Makanya Warren melihat di situ singkat-singkat kan. Jadi itu loh. Dan menariknya juga dalam setiap buku yang saya tulis, Bapak Ibu, saya nggak luput dari ayat-ayat Quran dan hadis gitu. Jadi memang karena mungkin lulusan pendidikan agama Islam, jadi merasa bahwa namanya juga dakwah, ayat-ayat Quran dan hadis-hadisnya itu jadi patokan, jadi rujukan. izin Mualim, saya ingin bertanya sedikit terkait ini kan bukunya bukan mengkotak-kotakan genre atau apa ya, ini kan bukunya Mualim tadi bilang diselipin memang ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Nah ini buku sebenarnya bisa juga nggak dibaca atau apa namanya, bisa dibeli atau dibaca sama semua orang universal, katakan seperti itu, karena kan apa ya, kalau tadi Mualim bilang di sini ada beberapa ayat Al-Quran gitu kan, takutnya nanti apa ya, pandangan atau stigma orang bilang bahwasanya wah ini bukunya Islam banget gitu kan. Apakah ini buku genre tanpa mengkotak-kotakan ini ya, genre buku menurut Mualim, saya nanya nih, ini bukunya universal bisa dibaca semua orang atau memang khusus kita orang Islam yang memang baca buku? Iya, jadi memang saya nulis buku ini, kalau dari judulnya sih tujuannya memang untuk yang mau menikah gitu ya, mau menikah dan yang sudah menikah. Sebelum, Iya. nggak boleh baca dong. Tapi boleh, kategorinya ada. Oke. Jadi kurang lebih di situ ada 27 bab, 27 judul. Jadi separuhnya itu untuk ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mau menikah gitu, yang mau berhidup rumah tangga. Separuhnya lagi untuk orang yang berumah tangga. Jadi memang kalau secara usia ini untuk usia 20-an ke atas gitu ya. Tapi kalau agama memang ya lebih cenderung ke yang Muslim sih. Tapi kalau ada non Muslim yang baca ya juga alhamdulillah kan. Alhamdulillah, metodologi, Iya, metodologi iya. ya. Oke Mualim, apa namanya? Tadi Mualim bilang buku ini bisa juga untuk orang-orang yang akan menikah, gitu kan? Iya. Nah, sementara kiat-kiatnya ini kan ada mungkin di beberapa lembar ini adalah kiat-kiat ya untuk pasangan yang ingin menikah. Iya. Sedangkan Mualim sendiri hari ini saya nggak tahu nih statusnya Iya. apa ya kan. Nah, kok bisa gitu kepikiran? Padahal kan ibaratnya apa namanya, kita kan belum menjalani, tapi Iya. kenapa bisa sampai situ gitu? Jadi memang ada juga boleh Bapak Ibu beberapa orang yang kayak mohon maaf meragukan gitu. Ini penulisnya udah nikah belum gitu. Ada juga nanya begitu. Nah itu dia. Ya, Saya ya. tadi nggak mau bilang nikah. Ya, ya. Saya tadi nanya aja. Ya, ini saya jelasin aja. Jadi ada yang nanya begitu. Jadi saya berpikir apa mungkin orang harus pakai narkoba dulu baru dia tahu tentang rasa narkoba dan menuliskan tentang narkoba. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya pikir bahwa ya ilmu tentang cinta termasuk pranikah itu kan bisa dimiliki oleh siapapun karena dia membaca meskipun dia belum menjalaninya gitu. Jadi ya memang status hari ini saya juga belum menikah, tapi alhamdulillah adalah ilmunya sedikit, makanya saya tuangkan ke dalam buku ini. Dan memang tujuan buku ini saya tulis yang bukan untuk siapapun, yang paling utama untuk diri saya pribadi gitu. Jadi kalau nanti suatu saat saya mau menikah, saya ya lihat lagi buku ini
apa nasihat dari saya sendiri, dan kalau nanti sudah menikah ya apalagi nasihat dalam buku ini. Setidaknya saya pernah nulis tentang ini, maka saya harus melakukan ini juga gitu mulai. Oke, nah dari tadi kan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih, kita buka tanya jawab. Ada yang penasaran mungkin mau bertanya kepada Mualim Wahyuda Trisukma, kita persilakan. Berapa pertanyaan Mualim kira-kira? Bebas. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin tentang bukunya Mualim? Pak Sam, mik. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya doakan adik saya ini segera ketemu jodohnya dan segera menikah. Amin. Pak. Paling dua di belakang. Kalau gitu dua-dua, karena dua-dua adik saya. Amin, Pak. Amin, Pak. Dua juga, karena di dua nikah lagi. 2 kali, Pak. Dua kali, gitu ya. Baik. Pantas dong tadi, amin tadi. Ya, Menikah dalam kurung lagi. baik, pastikan aja Mualim Wahyuda. Di buku itu ada 27 jam. Oke, 27. Apa tadi? Kalau judul. Baik, apa yang paling bisa Mualim berikan nasihat dari 20 itu? Nggak mungkin semuanya nih mau dikasih dari Iya, waktu betul. singkat. Yang benar, bagian mana yang bisa kami terima sebagai nasihat sore hari ini dari di antara 27 jam, 27 apa itu bab tersebut gitu ya. Bagian mana yang paling hari ini bisa jadi nasihat buat kami dengarkan dan kami nikmati, Mualim Wahyuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab langsung. Mau dijawab langsung atau nunggu lagi? Jawab langsung. Oke, boleh. Terima kasih Abang dan Saudara bisa. Doanya mudah-mudahan Allah ijabah. Kalau dari yang menurut saya pribadi, ini kalau yang bertanya yang sudah menikah gitu ya, Abang dan. Jadi kalau judul yang paling tepat itu memang saya pikir semuanya penting sih karena berkaitan, Abang dan. Tapi di sini saya ada yang tulis judulnya itu Cinta dan Kemenangan Iblis. Jadi saya ada tulis judul sini Cinta dan Kemenangan Iblis. Jadi ada satu hadis Nabi SAW saya masukkan dalam buku ini, yang hadis itu menceritakan bahwa iblis itu singgasananya di air. Kemudian iblis itu punya pimpinan iblis dan punya pasukan. Pasukannya itu setiap waktu melapor kepada sang pimpinan iblisnya itu. Ada ya? Iya. Boleh? Oke. Sama aja. Ini kan pimpinan iblis. Boleh masuk pimpinan iblis. Jadi gitu. Saya jadi Orang tua juga. jadi gitu. Wah, gimana mau? Enggak. Iya, jadi di hadis itu ternyata antara iblis dengan ketuanya iblis itu ketuanya nanya apa yang sudah kamu lakukan terhadap manusia. Jadi iblis itu melaporkan bahwa sudah melakukan keburukan terhadap manusia. Tapi ada iblis, tetapi ketua iblis ini menjawab itu masih biasa. Sampai akhirnya ada yang melapor bahwa dia sudah berhasil membuat antara suami istri itu bercerai. Dan iblis itu menjawab bahwa inilah pasukan yang paling hebat. Kenapa? Karena dia berhasil membuat suami dan istri itu menjadi cerai. Jadi pesan yang paling utama, Abang, untuk Bapak Ibu yang sudah menikah hari ini, berusahalah untuk menjaga hubungan cintanya. Jangan sampai iblis itu menang dalam makna dia berhasil membuat Bapak Ibu yang sudah berumah tangga menjadi cerai. Mohon maaf kalau mungkin di sini ada yang sudah pernah cerai gitu ya. Tapi memang kan fakta hadisnya seperti itu. Jadi kalau yang hari ini masih berumah tangga, mudah-mudahan langgeng sampai di dalam surga gitu kan. Tapi yang belum berumah tangga ini juga menjadi perhatian supaya jangan sampai dalam rumah tangga terjadi perceraian, karena itu adalah kemenangan iblis yang paling besar, karena bisa membuat dua orang yang sudah diikat janjinya di hadapan Allah akhirnya menjadi berpisah gitu. Saya pikir itu Abang yang paling penting kalau untuk yang sudah menikah, Abang gitu. Semua deh. Baik, terima kasih. Gimana Mas Sam? Ayah, boleh Pak? Izin Pak. Bapak ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kasar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa tuh kayak? Ketika saya tanya sama ustaz saya, penulisnya sudah nikah belum? Tapi ya, belum. Iya, belum. Belum, Pak. Tadi sudah bicara masalah cinta. Jadi gini, menurut apa lah ya pendapat antum, kan ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa cintailah seseorang itu sekedarnya, karena boleh jadi yang tercintai itu suatu saat menjadi orang yang membenci, itu sebaliknya. Karena hari ini kita lihat kan banyak kan orang cinta sama mereka sakit hati kan. Nah, memaknai ini seperti apa? Memang ini mungkin di luar dari yang ada juga dibahas dalam belum kita baca, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran. Karena begini, kalau di dalam keluarga itu kita yang sudah menikah sekali, sudah punya istri, dalam perjalanan panjang yang namanya ini ibadah panjang, banyak sekali ada istri terlalu cinta sama suami, akhirnya cemburunya pun buta begitu. Akhirnya terjadilah apa situasi yang tidak enak. Kemudian kadang-kadang melebihi cintanya kepada kepada suami, kepada istri, kepada anak, sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah kan gitu kan. Kita kadang ini sudah takut bayangkan ayat 24 benar dan sampai Allah akan itu kalau kau lebih cinta dari yang itu, maka Allah akan mendatangkan keputusannya. Nah, memaknai ini supaya kita juga tidak terlalu berlebihan cinta kita kepada manusia itu seperti apa. Istri juga begitu, tidak terlalu cinta terlalu berlebihan ya, seperti apa ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pertanyaan Bapak ini agak-agak panjang, ya? Panjang dan dalam. Panjang, dalam. Panjang dan dalam. Tapi sebenarnya izin Ustaz, tadi yang memang disampaikan itu saya juga ada tuliskan di sini, tepatnya di halaman 28 Ustaz. Jadi kita kasih judul "Aku Tidak Ingin Berlebihan". Jadi di situ ada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai. Boleh jadi suatu saat engkau akan benci kepadanya. Dan jangan terlalu berlebihan dalam membenci. Boleh jadi suatu saat engkau akan mencintai. Jadi yang saya kutip referensinya itu bukan hadis dari Nabi, melainkan dari perkataan sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Dan nanti kalau lebih jelasnya kita bisa baca di situ. Tapi sepemahaman saya Ustaz, memang itulah problemanya hari ini. Ketika sudah saling mencintai dan ada perasaan berlebihan sampai mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi saya pikir satu aja mohon batasan cinta itu jangan sampai berlebihan ya, selama yang dilakukan oleh pasangan baik suami dan istri itu masih sesuai dengan syariat Islam yang ada tentunya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau masih ada batasan sampai di situ, maka kecemburuannya itu ya sebatas sampai di situ. Kalau misalnya udah suami atau istri yang melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, maka itu boleh dicemburui. Tapi kalau masih melakukan hal yang sesuai dengan syariat Islam, janganlah sampai dicemburui. Misalnya, kalau contoh nih, boleh di Ramadan itu kan ada namanya i'tikaf, gitu ya. Iya. I'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kalau dalam petunjuk Nabi kan memang Nabi melakukannya. Nah, di sini pastinya kalau istri yang nggak paham, sementara si suami ingin i'tikaf di masjid selama 10 hari misalnya. Kalau istrinya nggak paham, ya dia bisa bercemburu berlebihan, marah kalau suaminya i'tikaf. Tapi kalau istrinya ini paham ilmu agama, maka insya Allah kalau yang dilakukan oleh si suami ini sesuai petunjuk Nabi, ya dia nggak akan berlebihan. Justru kebalikannya, kalau yang dilakukan oleh suami atau istri ini mendukung dakwahnya Allah dan Rasulnya, justru lebih didukung
gitu dan nggak dicemburui gitu. Saya pikir itu Ustaz yang saya pahami, selama masih dalam konteks cinta Allah dan Rasulnya itu dijaga gitu. Itu Mualim. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Tapi Mualim, di sini saya agak sedikit ini nih memperhatikan di setiap akhir bab atau di setiap akhir judul Ya. itu selalu ada kata-kata ingatlah, ingatlah. Ya. Itu memang disengaja atau gimana? Boleh dijelasin nggak? Ya. Di setiap ini ya akhir Ya memang di setiap selesai saya nulis setiap judul itu ada kata ingatlah. Jadi ingatlah itu saya maksudkan sini memang sengaja, dan saya maksudkan supaya yang membaca nanti itu dia jauh lebih mengingat pesan yang ada dalam buku ini di bagian mengingat ini, yang ingatlah ini. Jadi saya maksudkan itu supaya pembaca lebih mengingat. Kalau sederhananya begini mulai dari yang saya sudah jelaskan, dari mulai awal judul sampai akhir judul, ingatlah itu rangkumannya gitu. Oh, berarti di setiap akhir subjudul itu Ya. itulah rangkuman dengan bahasa ingatlah. ingatlah. Oh, oke, paham. Oh, baik Bapak Ibu, ada lagi? Oh iya Pak, silakan. Aduh, sekarang ada Pak. Awak mau turun tapi takut. Itu lem nanti Bapak itu ya, nanti Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak turun lah. Turun ya, nanti biar. Bersyukur kita kepada Allah. Senja ini adalah senja yang penuh inspirasi saya kira bagi kita semuanya yang hadir di sini. Termasuk bagi saya tentu saja. Saya tidak bertanya, Bang. Ya, Pak. Sekian kali Pak. Saya hanya mau komentar dan ya. Tahun 2019 Iya. ada judul buku Wahyuga menjadi pada terbaik Iya. ya. Waktu itu kita juga bersama-sama ya. Setelah itu ya, kita kehilangan ini ya. Mungkin setelah COVID kita kehilangan kontak, kita kehilangan komunikasi juga. Dan kemarin baru kita berkomunikasi lagi. Saya merasa bahwa apa yang Yuga lakukan pada hari ini memberikan warna yang luar biasa ya untuk siapa ya untuk Indonesia barangkali juga ya, bukan hanya untuk kita ya, untuk Indonesia. Semua kita barangkali paham ya di sini bagaimana keadaan kota kita ini sekarang ya, anak-anak remaja di luar sana seperti apa sekarang ya. Kemarin saya baru bertemu dengan seorang orang tua dari Jakarta, kebetulan jumpanya di Medan. Bapak dari mana katanya? Saya kan dari Binjai. Hebat Binjai ya Pak, itu kata komentar itu. Hebat apa Pak? Terkenal apa? Banyak begal, banyak itu yang dikatakan ini. Ya, itu yang dari Jakarta itu. Nah itu yang kita alami sekarang ini sih. Dan hari ini lahir seorang Wahyuga yang sudah mengeluarkan karya. Nah, ini saya kira sangat pantas untuk kita apresiasi untuk seorang anak muda yang bernama Wahyuga. Tidak banyak ini. Ya. Nah, yang kedua, kalau saya boleh berikan komentar, ya buku ini dan buku sebelumnya, Wahyuga ini saya kira anak muda yang sangat cerdas, ya. Cerdas dalam mengatur strategi, saya kira. Tadi kita mendengar bahwa Wahyuga mengatakan bahwa dia ingin berdakwah kayak gitu ya. Dan kalau sekilas kita lihat buku ini, ya ini seolah-olah menjadi buku yang mengajak orang untuk ya supaya bercita-citaan kan gitu ya. Nah ini pancingannya sangat luar biasa ya Wahyuga ya. Dan Wahyuga di sini tidak langsung mengatakan cinta kepada Allah dan sebagainya. Kalau cintaku untukmu, punya di sini ya mau kasihku, bukan Allah di sini saya kira cerita cover bukunya ini gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa inilah pintu masuk bagi Wahyuga untuk membaca supaya masuk buku ini. Nah di dalamnya nanti barulah pembaca itu mulai otak-atik hatinya kan gitu ya, sampai
paham bahwa tadi dikatakan yang berlebihan mencintai cinta kepada Allah. Dan saya melihat buku ini pertama sekali dibuka oleh orang juga. Aku bersyukur atas kehadiranmu. Ya, ini luar biasa. Jadi pertama itu adalah bersyukur. Lalu dilanjutkan oleh orang juga, engkau anugerah terindah. Niatku mencintaimu karena Allah. Nah, pada bab ketiga lah baru masuk aku mencintaimu karena Allah itu. Nah, intinya Bapak dan Ibu pengunjung atau hadirin semua, saya ingin mengatakan begini Bapak dan Ibu, ya, alangkah ruginya kalau tidak mendapatkan buku ini. Ya, kalaupun Bapak Ibu masih anaknya SD atau SMP, simpanlah buku ini. Karena 5, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang, buku ini tidak akan jumpa lagi gitu ya. Nah, hari ini saya kira ini menjadi referensi yang sangat bagus. Saya kira kalau anak kita barangkali masih SD, tidak apa-apa sebenarnya, SD pun tidak apa-apa baca buku ini. Kenapa rupanya kan gitu ya. Nah, membaca buku ini saya teringat dengan Hamka ya. Waktu SD saya sudah baca buku Hamka itu ya, di bawah gedung Ka'bah itu ya, sangat ini ya, sangat masuk dalam kita ketika membaca itu SD, artinya buku itu sudah tidak pantang untuk anak SD kan. Walaupun isinya penuh dengan percintaan yang di akhirnya ending yang sangat membuat hati kita terteduh ya. Sangat menyedihkan di akhir karena tokohnya itu wafat kan gitu ya, dan karena Allah. Nah, jadi saya kira mari Bapak dan Ibu kita miliki buku ini. Berapalah harga buku ini tadi dikatakan 50.000 perak barangkali. Kalau kita beli buku paket untuk 1 bulan misalnya, untuk paket telepon itu sudah lebih 50.000. Dan saya kira ini sangat rugi hari ini, bukan persoalan tanda tangan penulisnya. Saya kira kalau tanda tangan penulis itu barangkali itu persoalan ke-10 gitu ya. Tetapi saya melihat justru dari isinya tadi ya, bagaimana buku ini dapat mengarahkan anak-anak kita benar-benar dapat mencintai seperti yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu saja komentar saya. Saya tidak melihat sisi negatif apapun dari buku ini. Wah juga ya, hebat, luar biasa. Harganya berapa nih? Tuntas. Harganya berapa? Harganya berapa? 50. 50 ya. Bisa langsung beli di sini atau gimana? Sini aja lah. Sini ya. Ya, jangan. Boleh itu aja. Apa? Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak atas masukannya kepada Wahyu semua. Semoga apa yang bermanfaat lah Ya. untuk kita semua bukunya ini. Nah, untuk harganya sendiri berapa ya Wali kalau boleh tahu? Gak mahal kok. Berapa? 50.000. 50.000 Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan buku Kalam Cinta Untukmu plus tanda tangan ya? Boleh. Jadi di sini atau nanti boleh menghubungi Wali juga ya? Langsung aja sih di sini. Langsung aja. Panitia kan. Panitia nanti mungkin Bapak Ibu tertarik membeli bukunya, silakan hubungi ke panitia. Baiklah Wali, karena keterbatasan waktu gitu kan, kita tutup acara ini. Terima kasih buat Wali Wahyu Trisumpah. Semoga buku Kalam Cinta Untukmu ini bermanfaat bagi semua orang. Amin. Semoga laku, ya kan? Semoga cepat dapat jodohnya juga. Kita berdoa, amin. Amin. Kuat deh, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu bedah buku kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Wahyu Trisumpah di dalam buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak tadi mau Bapak boleh izin. Bapak yang katakan satu pertanyaan lagi. Dua. Satu. Satu Pak. Tadi masih bilang 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur dan berbangga terhadap Anda yang punya kemauan untuk berdakwah di bidang Indonesia. Saya tidak bertanya, sebagian yang sedikit kami minta
saya tidak belum membaca secara mendalam, tapi disimpulkan bahwa isi buku ini adalah tentang masalah cinta, tapi kecenderungannya untuk yang muda-muda, walaupun sebenarnya bisa untuk yang tua. Konsep cintanya adalah konsep Islami, sedangkan cinta itu milik semua orang, yang Islam, yang non-Islam punya cinta, yang anak-anak, yang remaja, yang tua punya cinta. Ini hanya sebagai komentar saja, barangkali untuk ke depan itu lebih dilengkapi, diperdalam, diangkat di situ tentang masalah problem-problem, contoh problem-problem, karena manusia itu diciptakan Allah atau masalah insan kita banyak problem. Inal insan hanu'an. Jadi potensi dasar itu yang merupakan sumber munculnya persoalan-persoalan yang nanti semuanya terkait dengan cinta di situ. Jadi diangkat itu dan bagaimana solusinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dikira akan lebih menarik untuk dibaca oleh kalangan orang dewasa, karena orang dewasa kecenderungannya kan hidup ini banyak problem, banyak masalah yang semuanya terkait dengan cinta. Nanti dibandingkan antara harta dan cinta, kebutuhan finansial dengan cinta dalam hidup, dan kadang-kadang cinta bisa melayang, bisa berkurang, ya, bahkan bisa hilang dikarenakan persoalan ekonomi di rumah tangga. Jadi saya kira itu perlu juga diangkat, ya. Hanya itu saja barangkali sebagai Dari mulai pada kata penutup untuk penyempurnaan. ada. Barangkali nanti dari buku ini nanti jilid cetakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mau ada kata penutup lagi atau udah? Ibu tadi satu enggak ya? Enggak, udah. Udah sih, satu aja. Udah ya, itu aja. Mau ada kata penutup lagi atau? Ada lah sedikit. Ada. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, sebelum kita akhiri acara sore hari ini, mohon juga ada yang mau disampaikan mungkin kata-kata penutup untuk acara kita sore hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Wali Hendra. Jadi sudah mengizinkan kita hadir dalam acara ini. Terakhir sebagai closing statement di acara hari ini, pertama terima kasih yang Anda Saripudin tadi nasihatnya, masukannya. Insya Allah kita perbaiki lagi tulisan kita juga. Dan memang yang tadi Ayah Anda sampaikan memang itu strateginya gitu. Jadi judulnya memang terkesan ya tidak ada kaitan Islam itu nggak ada gitu. Tapi begitu dibuka, loh kok ada ayat-ayatnya, kok ada hadisnya. Tapi memang strateginya begitu. Karena hari ini banyak orang kalau udah nengok judul buku yang ada Islamnya, ada kayak ayatnya dan lain sebagainya, itu orang udah ada masalah baca gitu kan. Jadi memang strategi dari judulnya juga gitu kan. Kemudian juga kalau tadi Ayah Anda sebutin Hamka, memang ya saya termasuk orang yang meninggalkan beliau gitu. Di rumah juga beberapa buku kita koleksi, dan memang salah satu cita-cita kalau ditanya siapa penulis Indonesia yang saya senangi ya cuma satu, yaitu Buya Hamka gitu. Karena memang dari semua genre atau jenis tulisan beliau bisa gitu kan, mulai dari tafsirnya, kemudian juga fiksinya dan lain sebagainya. Jadi memang bahkan saya pernah bilang sama penerbit buku yang kita bekerja sama beliau, memang
saya pengen seperti Buya Hamka gitu. Jadi kalau Buya Hamka itu dari Padang gitu kan, saya pengen Buya Hamkanya dari Binjai gitu. Walaupun masih 11 buku gitu. Jadi itu untuk Ayahanda terima kasih. Kemudian untuk Ayahanda Sutomo yang sudah hadir, nasihatnya tadi insya Allah nanti kita perbaikin karena memang ini buku belum direvisi gitu Ayahanda. Soalnya nanti kalau ada waktu dan mudah-mudahan bisa kita revisi terkait dari apa yang Ayahanda sampaikan. Terakhir Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saya ingin bacain satu quotes yang saya tulis di sini. Ini satu aja di halaman yang ke-6 gitu. Jadi saya tulis di sini atau beberapa nanti quotes yang saya tulis. Yang pertama saya tulis, aku mencintaimu, aku bersyukur atas kehadiran dirimu, warna hidupku menjadi lebih indah dan penuh cinta. Bagai langit dipenuhi warna pelangi, indah di mata, syahdu di jiwa. Alhamdulillah senantiasa aku gemakan, kian hari kian bertambah, agar Allah menjadikan semua berkah antara diriku dan dirimu menjadi satu jiwa. Ini ada juga, begitu banyak anugerah dari Allah yang aku terima dalam hidupku. Adapun salah satu anugerah yang terindah yang aku miliki dari pemberian Tuhanku, Allah yang Maha Mulia, adalah dirimu. Terakhir, yang ketiga, niat lurus aku miliki dengan teguh, bersandarkan kepada kekuatan cinta Rob Ilahi. Kemurnian hati, bak empun pagi, aku tuang dalam gelas kerinduan. Demikianlah niatku mencintaimu, karena Allah aku yakin bahagia. Karenanya pula, aku dirimu aku bahagiakan hingga jannah sebagai tempat peristirahatan. Dan terakhir di akhir buku ini saya tuliskan judul tentang impian cinta, dan saya yakin Bapak Ibu kita semuanya pengen cinta kita itu ketika bisa bersama di dunia, bersama juga di surga. Dan pengen tahu bagaimana caranya, silakan beli buku ini, harganya Rp50.000, nanti bisa langsung ke panitia. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu bedah buku kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya William Gaglaha selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu semua. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.